Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Qur'ani, kelas 3A dengan NIM 2022-1B050. Baik, di sini saya akan menguraikan materi dari awal perkuliahan sampai akhir untuk tugas UTS, untuk nilai UTS. Baik, langsung saja untuk pertama. Pengertian dari semen. Semen merupakan serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur dan material lainnya yang dipakai untuk membuat beton, merekatkan batu bata, atau membuat tembok. Istilah semen ini berasal dari bahasa Latin, yaitu cementum, yang artinya bahan perekat. Baik, di sini semen ada beberapa jenis, yaitu pertama yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang pertama, Portland Cement adalah jenis yang paling umum di seluruh dunia karena merupakan bahan dasar beton dan plasteran semen. Yang kedua, Super Masonry Cement yang digunakan untuk konstruksi perumahan, gedung, jalan, dan irigasi yang struktur betonnya maksimal K225. Yang ketiga, Oil Well Cement atau OWC yang merupakan semen khusus yang digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak yang bawah permukaan laut dan bumi. Yang keempat, semen putih yang digunakan untuk pekerjaan finishing atau penyelesaian. Sebagai filter atau pengisi semen, jenis ini dibuat dari bahan utama kalsit atau salsit limestone murni. Yang kelima, hidrophobic semen yaitu digiling dengan tambahan asam oleat atau asam stearat. Yang keenam, waterproof semen yang digunakan di Inggris yang terbuat dari semen Portland yang ditambahkan kalsium, aluminium, dan serat logam lainnya. Yang ketujuh, semen alumina. Semen alumina terbuat dari kapur yang dicampur dengan bauksit dengan kadar campuran 60-70% batu kapur dan 30-40% bauksit. Yang campuran ini dibakar pada suhu 1600 derajat Celcius dengan tungku listrik sampai cair. Yang ke-8, Portland Pozzolan Cement atau PPC adalah semen hidrolis yang dibuat dengan menggiling clinker, gypsum, dan bahan pozzolon. Produk ini lebih tepat digunakan untuk bangunan umum seperti jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, beton massa, bendungan, bangunan irigasi, dan fondasi plat penuh. 9. Portland Composite Cement atau PCC yang digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya sama dengan POPC dengan kuat tekanan yang sama. PCC mempunyai kadar yang mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan OPC, sehingga pengerjaannya lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton plester yang lebih rapat dan lebih halus. Baik, di sini ada beberapa bahan baku semen. Yang pertama, batu kapur atau limestone yang merupakan sumber utama senyawa kalsium. Umumnya merupakan kalsit atau argonit yang secara kimia keduanya digunakan CaCO3. Yang kedua, tanah liat merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber utama senyawa silikat dan aluminat dan sedikit senyawa besi. Yang ketiga, bahan baku penunjang. Bahan baku penunjang ini merupakan bahan mentah yang dipakai hanya apabila terjadi kekurangan salah satu komponen pada pencampuran bahan mentah. Yang ketiga, ada bahan tambahan, yaitu ada dua, gypsum dan abu terbang atau fly ash. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan semen yang terdiri yaitu penyediaan bahan baku. Bahan baku utamanya yaitu batu kapur sekitar 75-90%, tanah liat sekitar 7-20%, dan bahan baku koreksi berupa pasir besi sekitar 1-3%, dan pasir silika sebesar 1-6%. Yang kedua, pengeringan atau penggilingan bahan baku. Penggilingan bahan mentah adalah cara untuk memperkecil ukuran bahan mentah menjadi lebih kecil dan membuat luas permukaan material menjadi lebih besar. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan campuran bahan mentah yang homogenik dan untuk mempermudah terjadinya reaksi kimia pada saat klinkerisasi. Yang ketiga, pembekuan klinker atau pembakaran. Tepung baku atau raw mel yang telah dihomogenisasi di dalam CF silo dikeluarkan dan dengan menggunakan serangkaian peralatan transport. Tepung baku diumpamakan ke klin
Tepung baku diumpamkan ke klin disebut umpan baku atau umpan klin atau klit fed. Yang keempat, penggilingan klinker. Penggilingan klinker pada roller proses sehingga memiliki ukuran tertentu yang selanjutnya digiling dengan menggunakan alat penggiling berupa tube mill yang berisi bola-bola besi dengan menggunakan beberapa perangkat pemisah debu. Hasil penggilingan ini disimpan dalam semen silo yang kedap udara. Yang kelima, pengantongan semen. Semen dikeluarkan dari semen silo dan diangkut dengan menggunakan belt conveyor masuk ke stel silo dengan alat pengantongan berupa royalty packer. Semen dikantongi dengan setiap satu sak berisi 50 kilo semen, kemudian dibawa ke truk untuk dipasarkan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari semen SNI. Yang pertama yaitu komposisi kimia. SNI mengatur komposisi kimia semen termasuk kadar kalsium oksida atau CO3, silika atau CO2, dan alumina atau Al2O3, besi oksida Fe2O3, dan bahan-bahan lain yang dalam semen tersebut. Yang kedua, kekuatan tekan. SNI menetapkan persyaratan untuk kekuatan tekan pada semen berbagai umur, biasanya 3, 7, dan 28 hari. Ketiga, waktu pengerasan. SNI dapat mengatur waktu pengerasan semen yang merupakan waktu diperlukan semen untuk mencapai tingkat kekerasan yang cukup setelah pencampuran dan aplikasi. Yang keempat, kadar air. Kandungan air dalam semen dapat memengaruhi kualitas SNI, mungkin memiliki persyaratan terkait kadar air yang diperbolehkan dalam semen. Yang kelima, kadar gypsum yang sering digunakan dalam produksi semen untuk mengatur waktu pengerasan. Yang keenam, kerapatan. Dalam SNI, kerapatan yaitu berat per unit volume dapat diatur untuk memastikan bahwa semen mencapai kerapatan yang sesuai. Yang ketujuh, kekerasan semen klinker. SNI dapat mengatur persyaratan untuk kekerasan semen klinker, yaitu hasil akhir dari proses pembakaran bahan mentah. Yang kedelapan, warna. Beberapa SNI mungkin mengatur persyaratan terkait warna semen. Yang kesembilan, kandungan bahan-bahan kimia berbahaya. SNI juga mungkin mengatur batasan terkait dengan kandungan bahan-bahan kimia berbahaya dalam semen. 10, ukuran partikel bahan mentah dan semen akhirnya juga dapat diatur oleh SNI. Ya, di sini ada komposisi pembentukan semen SNI. Yang pertama yaitu kalsium oksida CO2, yang kedua silika CO2, yang ketiga alumina Al2O3, yang keempat besi oksida Fe2O3, yang kelima alkali, yang keenam kalsium sulfat atau gypsum, yang ketujuh bahan yang terkandung dalam seperti fly ash, slag semen, atau pozolan yang mungkin digunakan dalam produksi semen SNI. Yang kedua, agregat. Agregat tersendiri yang merupakan pasir atau kerikil batu pecah, slag, atau bahan mineral lainnya yang sama baik alami maupun buatan, yang digunakan bersama-sama dengan suatu media pengikat seperti air dan semen Portland untuk membentuk volume besar beton atau mortar. Agregat memiliki peran penting dalam konstruksi karena dapat memengaruhi sifat dan campuran beton atau aspal. Ada dua jenis agregat, yaitu agregat kasar atau coarse agregat, dan kedua agregat halus atau fine agregat, dengan diameter masing-masing. Yang kasar 4,7 mm, yang halus 0,075 mm sampai 4,75 mm. Pengelompokan agregat ada 3, yaitu berdasarkan asal. Ada alami seperti pasir dan kerikil, buatan seperti slag atau industri besi atau batu pecah. Yang kedua, berdasarkan berat jenis ringan, normal, berat. Yang ketiga, berdasarkan ukuran butiran agregat kasar dan agregat halus. Karakteristik agregat yaitu kekerasan, kekuatannya, durabilitas, bentuk dan tekstur, berat dan jenis porositas, dan kemurniannya. Material uji agregat. Untuk memastikan kualitas agregat, beberapa uji harus dilakukan, antara lain uji berat jenis, uji kekuasaan abrasi Los Angeles, uji kekuatan teka, uji penyusunan volume, dan uji gradasi penyebaran ukuran partikel, dan yang terakhir uji bentuk tekstur partikel. SNI agregat menetapkan beberapa standar yang harus dipenuhi oleh agregat yang digunakan untuk konstruksi di Indonesia.
antara lain SNI 03 sampai 4142 sampai 1996, metode pengujian berat jenis dan berat jenis absorpsi dan berat rongga agregat kasar. Yang kedua SNI 03 1963 1990, metode pengujian gradasi agregat dengan ayakan. Yang selanjutnya SNI 03 4154 1996, metode pengujian kekuasaan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles. Yang ketiga air ini merupakan senyawa kimia dengan formula H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen atau 1 atom oksigen yang murni, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Ada beberapa jenis air, ada air tawar, air laut, air hujan, air tanah, air mineral, air destilas, dan air alkali. Pengelompokan air yaitu ada air permukaan seperti sungai, danau, dan waduk, air bawah tanah seperti mata air dan sumur, air laut meliputi samudra laut dan teluk, dan air hujan hasil dari persipitasi dari atmosfer. Karakteristik air ada karakteristik fisik, suhu, warna, bau, dan rasa. Karakteristik fisik pH, kekeruhan, konduktivitas listrik, serta kandungan mineral dan senyawa organik. Karakteristik biologi kehadiran mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan protozoa. Materi uji air, beberapa materi yang sering diuji dalam air meliputi kekeruhan, kadar garam atau konduktivitas listrik, pH, kandungan logam berat, mikroorganisme, dan pestisida dalam herbisida, senyawa organik volatile, volatil, dan semi volatil. SNI air ada beberapa, yaitu ada yang untuk diminum, ada air limbah, dan lain-lain. Misal untuk air minum mengatur kriteria mutu air yang aman untuk dikonsumsi manusia, termasuk parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi yang harus dipenuhi. 4. Kayu. Pengertian kayu ini adalah satu bahan material struktur yang sudah lama dikenal untuk masyarakat kita, yang diperoleh dengan mengkonversi kayu bulan menjadi kayu berbentuk balok, papan, ataupun bentuk-bentuk lain sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pada SNI 03 3527 1994 pasal 4, penggolongan kayu bangunan dibagi dalam 3 golongan, yaitu kayu bangunan struktural, 2 kayu bangunan non struktural, dan kayu bangunan untuk keperluan lainnya seperti penggolongan butir 41 dan 42 di atas. Sifat-sifat kayu yaitu sifat mekanis. Batang kayu merupakan benda yang anisotrop, yang artinya kekuatannya untuk ke semua arah batang adalah tidak sama untuk dibedakan atas arah sumbu, yaitu longitudinal dan radial dan tangensial. Yang kedua, sifat higroskopis. Ada kadar lengas udara. Kadar lengas kayu yang dipengaruhi oleh kadar lengas udara yang memengaruhi kembang susur dari kayu. Yang kedua, kadar lengas kayu dalam keadaan pangkal kayu ada di antara 25-30% dan juga tergantung dari jenis kayunya. Pada kayu jati, pangkal kayu sekitar 23%, turunnya kadar lengas kayu dan menambah kekokohan dari kayu. Kembang susut yaitu kadar lengas kayu menurun, mengembang dan menyusutnya kayu arah tegak lurus serat dan sejajar serat adalah berbeda. Menyusut pada arah sejajar serat jauh lebih kecil dari menyusut tegak lurus serat atau arah longitudinal lebih kecil daripada arah radial dan tangensial. Ada sifat fisik yaitu kandungan air, pengaruh temperatur, dan sifat listrik. Karakteristik dan klasifikasi kayu yaitu kayu bangunan struktural, kayu bangunan non struktural, dan kayu bangunan untuk keperluan seperti pada golongan kedua di atas yang tadi saya sebutkan.
Ada beberapa syarat kayu, yaitu harus kering udara, besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lebar muka kayu. Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau wanilak yang lebih besar dari 1/10 lebar muka kayu. Ada syarat kayu mutu B yang kayu kering udara kadar air 15-30%. Berat mata kayu tidak melebihi 1-4 lebar muka kayu dan tidak boleh lebih besar dari 5 cm. Ada beberapa implementasi kayu dalam konstruksi bangunan, yaitu bahan baku yang fleksibel serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena kayu diperoleh dari hasil penebangan pohon baik di hutan alam, hutan tanaman industri, HTI, dan lokasi lainnya. Keunggulan dan kekurangan kayu. Bahan bangunan berikut keunggulannya yaitu mudah dalam pengerjaan karena bisa dibuat atau dibentuk sesuai keinginan. Proses dan durasi pengerjaan lebih cepat karena banyak tukang lokal yang menguasainya. Mudah didapat, lebih ekonomis, dan kekuatan kayu cukup tinggi, daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik, dan isolator termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas, serta merupakan penyerap kebisingan yang baik juga. Yang selanjutnya yaitu baja. Baja merupakan logam paduan berbahan dasar besi, yang merupakan besi murni dengan sifat yang kurang kuat dan mudah berkarat, namun memiliki tingkat keuletan yang tinggi, yang dipadukan dengan beberapa elemen lainnya, termasuk unsur karbon, dan untuk memodifikasi karakteristiknya. Beberapa logam digunakan antara lain titanium, vanadium, kromium, tungsten, molybdenum, boron, dan niobium. Perbandingan bahan penyusun baja dan berpengaruh pada sifat dan karakteristik baja itu sendiri. Ada baja tulangan. Baja tulangan ini merupakan silinder batangan yang digunakan untuk penulangan beton yang terbuat dari billet dengan proses kanai atau hot rolling. Untuk selanjutnya, sifat dan karakteristik baja. Ada kekuatan ketahanan, kekerasan, ketangguhan korosi, kemampuan pemesinan dan pengelasan, thermal conductivity, ketahanan terhadap suhu tinggi, kehalusan permukaan. Ada jenis-jenis baja tulangan. Yang pertama, baja tulangan beton polos atau BITP, yang merupakan tulangan beton dengan penampang bundar dan permukaan rata tanpa strip. Kedua, baja tulangan beton sirip atau ulir deform BITS, yang merupakan baja tulangan beton dengan bentuk khusus dan permukaan bersirip untuk meningkatkan daya lekat batang terhadap beton. Ada implementasi baja tulangan, yaitu struktur bangunan, kolom dan balok, plat dan tangga untuk fondasi bangunan, fondasi tiang pancang untuk lembatan, struktur utama dek lembatan, untuk tangki air dan struktur penyimpanan. Ada tangki air, struktur penyimpanan. Yang kelima, ada tunel dan terowongan, yang implementasi terowongan. Yang keenam, struktur prategang beton. Proyek infrastruktur lainnya, pelabuhan dan dermaga, tanggul dan bendungan. Ada beberapa SNI baja, yaitu baja struktural SNI 1729, mencakup baja struktural untuk konstruksi umum seperti balok, kolom, dan profil baja lainnya yang digunakan dalam bangunan struktur. Yang kedua, SNI baja beton SNI 2052, yang berkaitan dengan baja beton digunakan dalam struktur beton bertulang seperti baja tulangan dan produk baja beton lainnya. Yang ketiga, baja beton prategang atau
SNI 032834. Deskripsi standar ini mencakup persyaratan untuk baja beton prategang yang digunakan dalam konstruksi prategang beton dan banyak standar nasional lainnya untuk baja. Baik, sekian penjelasan dari materi dari awal itu, yaitu mengenai semen, agregat, air, kayu, dan baja. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.